Bismillahirrahmanirrahim. تعلم أني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. يأمركم رسول الله أن تلزموا مكانكم فلا تبرحوه حتى لو رأيتمونا تخاطفنا الطير. أحد أحد. Ya, terima kasih dikasih kesempatan untuk bertanya. Tapi ada narasi dulu ya yang saya sampaikan supaya apa yang saya tanyakan itu dipahami dengan baik. Nah, begini, sesungguhnya Tuhan itu Sang Pencipta itu ya. Nanti masing-masing nyebutnya sukatilah, tetapi bukan kepada namanya, tetapi kepada konsistennya Sang Pencipta. Nah, di dalam dunia ini ada dua kitab suci yang mungkin kita sudah tahu. Nah, bagi saya Kristen, saya punya prinsip Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya, bukan salah satu. Jadi tidak mungkin ada dua, karena Allah yang penuh hikmat bijaksana tidak mungkin bikin dua kitab. Nah, tentu yang di Muslim juga harus begitu, punya pemahaman yang sama dengan saya bahwa Al-Quran itu satu-satunya firman Tuhan. Nah, pertanyaan saya Pak pada Ustadz Alip, apakah Anda yakin bahwa Al-Quran itu satu-satunya firman Tuhan? Dan kalau Anda dapat yakin dengan itu, Anda tentulah berpikir bahwa apa yang ada di Al-Quran itu ada juga di Alkitab. Ya, contoh Abraham jadi Ibrahim, Yesus jadi Isa. Jadi itu semuanya sudah ada sebelumnya. Nah, kalau Sang Pencipta itu penuh hikmat dan bijaksana, yang ngapain menulis-nulis yang udah ada gitu loh. Buatlah sesuatu yang bisa berdiri sendiri gitu loh. Nanti ketika ditanya, nanti mengutip Alkitab. Nah gitu loh. Kira-kira tahu nggak maksud narasi dan pertanyaan saya itu? Tahu banget. Ya, silakan. Iya. Oh, sudah selesai? Sudah Pak, sudah. Terus, oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat baik. Ya, pokoknya gitulah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Jadi Al-Quran ini adalah firman Tuhan, kitab suci, kalam Allah, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Memang Al-Quran itu tujuannya menjadi petunjuk buat umat manusia. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, dan begitulah kami wahyukan kepadamu Al-Quran yang menggunakan nama lain katanya ar-ruh, dengan kata ar-ruh dari Allah yang menjadi petunjuk. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad dengan Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada manusia menuju kepada jalan yang lurus. Nah, itu Al-Quran. Nah, perintahnya di dalam Al-Quran, firman Tuhan itu bukan hanya Al-Quran. Al-Quran pedoman hidup umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang sejaman dengannya sampai hari kiamat. Wajib prinsipnya dipegang kebenarannya, juga wajib mengimani ada firman Tuhan pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu sebagai pengajaran untuk umatnya pada masa terdahulu. Setiap umat itu ada rasulnya, setiap kurun itu ada rasulnya. Itu zaman dahulu Al-Quran mengabarkan demikian. Nah, zaman terdahulu Allah mengutus para nabinya, Allah mengutus utusannya membawa pengajarannya, membawa firman Tuhan.
Makanya Nabi Musa alaihissalam menerima firman dari Tuhan yang dikatakan namanya kitab Taurat. Umat Islam wajib beriman terhadap ajaran Nabi Musa yang mengajarkan kitab Taurat kepada umatnya. Dan seluruh para nabi sampai seterusnya, sampai kedatangan Nabi Muhammad, kami diperintahkan mengimani bahwa Allah pernah menurunkan, mengutus para rasulnya, juga menyampaikan firman-Nya pada masanya berlaku untuk umatnya. Siapa mereka? Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, dan para nabi semua sebelumnya. Mereka itu untuk kalangan Bani Israel. Berarti aturan tata cara ibadah itu hanya berlaku untuk kalangan Bani Israel. Kami percaya itu kepada mereka, dan kami wajib percaya kepada mereka. Mereka itu utusan Tuhan, dan kami wajib percaya yang disampaikannya itu adalah firman Tuhan. Nah, itu prinsip yang wajib dipegang oleh umat Islam. Nah, lalu berikutnya tujuannya apa Al-Quran datang? Wa ini siapa yang noise? Zizi, mohon di mute. Nah, lalu tujuannya apa? Prinsip utamanya Al-Quran diturunkan wa muhaiminan alai, sebagai barometer kebenaran, mendengar informasi tentang para utusan Tuhan, tentang firman Tuhan, tentang Tuhan pada masa terdahulu, karena sudah terjadi banyak penyelewengan firman Tuhan. Mengapa mengisahkan ulang para nabi? Karena Islam hadir meluruskan apa yang sudah menjadi disalah pahami, apa yang sudah menjadi terjadi distorsi atau merubah firman Tuhan. Al-Quran menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, fawailul ladina yaktubuna alkitaba bi aidihim summa yaquluna hada min indillah. Celakalah orang-orang yang telah menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka berkata ini semua dari Allah, kata mereka. Padahal itu bukan dari Allah, tujuannya untuk mendapat keuntungan. Buktinya apa? Yaitu sudah mulai banyak terjadi kontradiksi karena karangan dari tangan mereka sendiri. Yaitu hadirnya Islam itu adalah sebagai barometer menilai kebenaran ajaran terdahulu. Begitu. Kalau Anda mengatakan kitab Anda firman Tuhan, apalagi mengisahkan Abraham, ya sebenarnya Kristen sendiri nggak punya kisah Abraham. Yang punya kisah Abraham itu orang Yahudi, ajaran Nabi Musa yang dikatakan perjanjian lama. Kalau orang Kristen, kita perjanjian baru, nggak punya kisah Abraham. Dia hanya menempelkan kitabnya orang Yahudi ke dalam kitabnya Kristen, lalu dimasukkan kisah Abraham di sana. Kalau tidak ditempel kitabnya Yahudi, nggak masuk, Pak. Kisah Abraham nggak ada. Kalau Al-Quran berdiri sendiri. Apapun kisahnya tentang Nabi Ibrahim, baik yang ditulis, yang diyakini sebagai kitab suci atau karangan atau gosip atau apapun itu, diluruskan informasi itu berdasarkan Al-Quranul Karim. Nah, itu Al-Quran fungsinya. Nah, berikutnya juga ketika Anda mengatakan kitab suci, mohon maaf ya, orang Kristen mengklaim sebagai kitab suci yang dimiliki. Apa barometer yang Anda gunakan sebagai kitab suci? Coba sekarang, ketika Yesus mengajar memberitakan Injil Allah. Firman Tuhan yang diajarkan oleh Yesus adalah Injil Allah, Injil dari Tuhan. Markus 1:14, Yesus mengabarkan Injil Tuhan. Mana Injil Tuhan yang diajarkan oleh Yesus? Sementara yang ada sekarang Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bagaimana caranya Lukas menulis? Melakukan penelitian. Loh, berarti itu bukan firman Tuhan. Hasil penelitian seseorang, dia mengumpulkan informasi yang ada, kesimpang siuran yang ada, dia saring, dia kumpulkan, dia bukukan. Bukan murni pengajaran Yesus. Yesus hanya mengajarkan Injil firman Tuhan. Nah, coba saya tanya sama Pak David, biar diskusinya kita makin maju. Coba, di mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Ya, silakan. Jadi gini Pak, inilah yang selalu saya tidak sukai. Semua baik Ustadz Ali, Puniripa, ketika ditanya dia balik tanya. Ini sesi saya tanya atau sesi saya menjawab? Ya udah, Bapak nggak usah jawab kalau gitu, saya lanjut aja ya. Ya udah, nggak apa-apa, nggak usah. Kita konsisten. Ya, saya lanjut aja. Oke, siap. Terima kasih. Saya lanjut. Iya, profesional. Baik, saya akan profesional. Saya tidak akan bertanya sama Anda. Nah, inilah bukti kebenaran Al-Quran
Kitab terdahulu tidak ada yang namanya firman Tuhan yang murni, nggak ada. Yang ada hanya karangan manusia, yang ada hanya pemikiran manusia. Kalau kita buka pernyataan Yesus sendiri, dia itu hanya mengabarkan firman Tuhan. Injil Allah di Markus 1:14, buktinya mana? Yang ada karangan manusia, karangan Lukas, karangan Matius, karangan-karangan dan seterusnya. Nggak ada yang murni firman Tuhan. Ketika mengatakan coba Yohanes 1 nomor 1, pada mulanya adalah firman, pada firman itu bersama dengan Theos. Lah itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Yohanes, statement dari Yohanes. Berarti ini bukan Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Nggak ada itu Injil Allah itu. Yang ada hanya catatan para penulis. Catatan para penulis ini dibukukan lalu dijadikan barometer sebagai kitab suci. Lukas 1 nomor 1 malah dia mengatakan dia itu hanya mengumpulkan informasi dari sekian banyak peristiwa yang ada. Saya tidak akan bertanya sama Pak David, tenang aja, saya akan menjawab sebelum Anda memotong. Dan seterusnya. Itu hanya karangan-karangan manusia saja lalu dibukukan. Bahkan ada kitab karangan yang mengisahkan masa kanak-kanak Yesus, itu ditolak. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan doktrin iman. Jadi mereka itu hanya membuat saja gitu. Coba ada Injil. Boleh ketawa nggak Ustaz? Ada Injil Boleh ketawa Thomas. Boleh ketawa? Bolehlah, ketawa itu kan menyegarkan jiwa katanya. Oke, Lanjut ya, Ustaz, contoh. lanjut. Ya, yang dikatakan cukup. katanya Oh, cukup. Oh ya udah, oke. Cukup Pak. Sakit kuping sakit lah lo. Cukup, baik. Cukup aja. Karena selalu kan saya tanya, Bapak tidak perlu menjelaskan kitab saya, itu loh. Jadi saya tanya apa yang Bapak Ini yang saya pahami. nggak sukanya dari Kristen. Saya menjawab, jawaban saya dikritisi. Kalau Anda tanggapi aja gitu. Tadi Anda tidak suka. Ketika saya bertanya sama Anda tidak suka. Boleh juga dong saya juga bilang tidak suka. Langsung aja tanggapi ke poin apa yang narasi saya bawa. Kita kan mau main tidak sukaan, bukan main suka-sukaan, ya enggak? Ya udah lanjut aja. Digegen pressing balik KO tuh. Jadi gini Pak, jadi begini. Ya, Bapak tadi sebut ya bahwa mengimani kitab-kitab sebelumnya, ya kan? Nah, kalau Bapak mengimani kitab-kitab sebelumnya, sama juga Bapak mengimani kitab-kitab Yahudi, ya kan? Sama. Itu. Yang kedua, Bapak bilang mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya tuh loh, Bapak ndak punya gitu, ndak ada. Nah ini kan tidak konsisten dengan apa yang Bapak katakan, baik oleh Bapak maupun kitab Bapak menyebutkan bahwa Al-Quran bisa berdiri sendiri. Ternyata tidak juga. Dia mesti Oke, pakai baik, hadis. saya sedikit tanggapi dulu ya. Saya Dia sedikit pakai tanggapi hadis. di Nah, sini. itu dua Bapak coba Oke. tanggapi. Ya, saya mengimani kitab sebelumnya, betul. Kalau saya punya berarti bukan kalimatnya mengimani, tapi memiliki, Pak. Saya tidak memiliki. Saya mengimani sebelumnya ajaran Nabi Musa. Nabi Musa sebagai Rasul utusan Tuhan menyampaikan firman Tuhan yang dikatakan kitabnya namanya kitab Taurat. Itu saya imani. Oke? Tapi saya iman itu. Saya tidak punya kitabnya, iya, karena saya tidak memilikinya gitu loh. Tapi saya percaya. Nah, bagaimana isi kitab itu sekarang? Pertanggungjawaban kebenarannya. Nah, itu kan Al-Quran mengabarkan mereka itu sudah merubah-rubah firman Tuhan. Mereka sudah merubah yuharifuna kalimallah an maudihi. Mereka merubah-rubah firman Tuhan, kalam Allah dari tempatnya. Makanya tadi saya katakan mereka itu menulis kitab lalu mengaku ini adalah firman Tuhan. Itu prinsip yang kami gunakan gitu loh. Tapi kami percaya bahwa Nabi Musa alaihissalam itu pernah menerima firman Tuhan. Nabi Isa alaihissalam pernah menerima firman Tuhan. Nah, makanya tadi saya baca. Ternyata di dalam Markus 1:14 juga di situ Yesus berkata, ketika dia memulai pekerjaannya dia mengatakan dia mengabarkan Injil Allah. Loh, mana Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus? Karena saya tidak boleh bertanya, bisa disimpulkan memang kitabnya tidak ada. Yang ada hanya Injil karangan manusia.
bukan Injil dari Yesus. Begitu. Begini, Pak. Bang David izin dulu Bang, aku mau bertanya sama Ustadz Alif ini. Ustadz Alif, apakah Anda meyakini atau mengimani yang dikatakan Injil Thomas itu? Silakan Ustadz Alif. Oh iya, Injil- kalau Injil masalah Thomas. mengimani, enggak. Ya gini, kalau di Islam itu semuanya itu punya barometer kebenaran menilai itu adalah Al-Qur'anul Karim. Wa muhaiminan alai. Wa anzalna alaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa muhaiminan alai. Surah Al-Maidah ayat 48. Nah, bagaimana kisah Nabi Isa alaihissalam? Poin-poin inti yang dikabarkan. Ini yang jadi permasalahan, bukan kami mengimani atau tidak mengimani. Ini beban pembuktian adalah kepada kawan-kawan Kristen ketika kami bertanya, katanya Yesus itu sebagai Tuhan, katanya Yesus itu sebagai Sang Firman. Pertanyaannya, di mana Sang Firman ini mengabarkan firman-Nya ketika dia masih usia playgroup, TK 0 kecil, 0 besar, usia SD, usia SMP. Di mana? Dia kan Tuhan katanya diyakini. Di mana pengajarannya? Di mana penyampaiannya? Bukankah setiap perkataan Tuhan itu adalah sebuah hikmat, sebuah pengajaran, sebuah tuntunan? Di mana kisahnya itu? Katanya dia itu Tuhan. Nah, lalu berikutnya adalah kalau ada yang mencatat, kenapa kawan-kawan Kristen itu menolak? Contoh Injil Thomas. Tapi Irenaeus menjelaskan poin-poin yang lain diambil, tapi yang tidak sesuai dengan doktrin ditolak. Kalau dibilang mengimani, saya tidak tahu pemahaman Ustadz Ali dalam hal mengimani, ya kan? Kalau mengimani itu, kami memahami mengimani itu setelah membaca, memahami, dan mengerti, disimpan dalam hati, itu mengimani, singkatnya begitu. Tapi kalau hanya mengimani tanpa membaca itu sebetulnya bohong. Gitu. Pak Alif, Ustadz Alif paham enggak apa yang dimaksud dengan mengimani? Kalau kami memahami mengimani itu isinya tuh dibaca, mengimani kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab sebelumnya tuh dibaca, dipahami, baru mengimani. Kalau hanya mengimani doang tanpa membaca, Bang itu David, bohong. mending belajar dulu bahasa Indonesia yang baik dan benar lah, gitu loh. Kenapa? Ya. Belajar dulu bahasa Indonesia, apa itu definisi iman, apa itu definisi mengimani. Anda belajar dulu lah, daripada mempermalukan kawan-kawan Kristen yang nonton di bawah. Silakan Ustaz. Bikin malu aja. Makanya micin itu dikurangin. Jelaskan dulu pandangan Pak Ustadz. Kalau kami di Alkitab itu kan ada dijelaskan, kalau mengimani itu, Pak Ustadz bilang mengimani kitab-kitab sebelumnya. Nah, kalau kami mengimani itu kan kita membaca, Pak. Kita membaca ya kitab-kitab sebelumnya, kita pahami, kita simpan dalam hati, itu mengimani namanya. Bukan saya mengimani tanpa membaca. Tanpa membaca itu bukan mengimani namanya, Pak. Loh, sekarang yang mau dibaca mana biar bisa kami imani dengan sempurna? Loh, Bapak lah yang tahu, kata Bapak bilang ada kitab-kitab sebelumnya. Kan saya udah bilang tadi kitabnya sebelumnya. itu nggak ada, karena firman Tuhan yang kami pahami adalah pengajaran para nabi yang disampaikan berdasarkan wahyu dari Tuhan. Oke? Jadi nabi itu, rasul itu menerima wahyu dari Tuhan, firman Tuhan tuh disampaikan kepada umatnya secara lisan. Nah, apa yang disampaikannya itu adalah firman Tuhan yang dikatakan sebagai Alkitab, sebagai perintah, ketetapan, ketentuan dari Tuhan. Kami percaya itu bahwa para nabi itu pernah mengajarkan tentang Taurat, pernah mengajarkan yang namanya Injil, pernah mengajarkan yang namanya Zabur, dan seterusnya. Itu wajib kami imani. Kalau masalah isinya, kita filter dulu. Al-Quran mengabarkan mereka, kalau masalah ini ya, kitab yang ditulis, maksud yang tertulis sekarang, yang tertulis itu suruh difilter dulu. Itu banyak hasil dari tulisan tangan manusia, gitu loh.
Itu Sudah enggak paham? logis, Pak. Kalau Bapak mengimani suatu kitab tapi Bapak hanya yang saya dikatakan, makanya biar logis. Makanya tadi saya tanya sama Anda, biar logis. Contoh nih, Yesus di dalam Markus 1:14 dia mengabarkan Injil Allah, berarti murni firman Tuhan. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang dikabarkan atau yang diajarkan oleh Yesus? Biar logis, biar saya imani seutuhnya, tolong tampilkan ke kami. enggak. Oke? Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Katanya suruh logis, Iya. logis. Melawak United ni udah kelihatan goblok ya kan. Saya Artinya- jawab dulu biar masuk akal. Mana Injil Allah yang dikabarkan oleh Yesus? Enggak, Bapak jawab dulu pertanyaan saya. Baru saya nanti yang menjawab. Kayak gitu. Ganti-gantian. Lah, dari Nah, tadi kalau saya nggak jawab mampu terus. jawab, ya udah. Saya giliran tanya Anda sekarang. Kenapa Anda nggak mau jawab? Bukan enggak mau jawab. Pertanyaan Oke. saya sudah dijawab belum? Anda, Santai. ya dengerin. Kami umat Islam disuruh mengimani firman Tuhan yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Oke? Oke. Iman di sini kami percayai bahwa para nabi sebelumnya pernah mengajarkan, pernah menyampaikan firman Tuhan. Itu kami imani, oke? Iya, sebelumnya Nah, saya mau tanya. Sekarang Anda menuntut tuh, mengimani itu apa, mana Pak? firman Tuhan? Sebentar, belum ke poinnya. Sekarang Anda menuntut, mana firman Tuhan yang umat Islam katanya imani yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya? Itu Ya, juga nah saya itu. nyari, mana firman Tuhan yang murni itu? Coba, Ya, mana? coba? Ya. Ya mana? Ya, Ya Kristen Bapak ada yang nggak? ngomong. Kristen ada nggak? Ada Pak Ustadz yang ngomong mengimani kitab sebelumnya. Mana kitabnya itu? Yang bisa Bapak Ya tunjukkan? nggak ada kan? Tidak Nggak ada kan? Nah, bullshit Nggak ada lah kan? namanya. Ya berarti kitab Kristen bullshit sekarang. Karena nggak ada. Ya kalau nggak ada, Anda dengan kenapa saya Bapak setuju imani? kemurnian firman Tuhan. Anda sudah setuju barusan dengan saya. Kemurnian firman Ya. Tuhan yang dicatat di dalam gospel itu tidak ada. Saya dan Nah, Anda setuju. ya. Berarti kitab Setuju. Anda memang bullshit isinya. Banyak Nah, kenapa karangan Bapak- manusia. Betullah Al-Quran mengabarkan, fawailul ladina yaktubunal kitaba biaidihim. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri. Ya kenapa yang nggak ada Bapak imani? Pak Ustadz, kalau itu nggak ada kenapa diimani? Bapak percaya Tapi bahwa ada tapi penyampaian pernah kitab-kitab ada atau sebelumnya? tidak? Pernah ada atau Nah. tidak? Loh, kalau nggak ada kenapa Bapak imani? Loh, Ayo. saya tanya pernah ada atau tidak? Ya kesimpulannya kan tidak ada. Loh, saya tanya pernah ada atau tidak? Tidak ada. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Loh, Pernah saya ada, katakan pernah. ada. Siap. Kalau pernah pernah ada. ada ini. Mana dia? Pernah ada. Anda tidak Oh, percaya mana? kalau Yesus pernah mengajar di Bait Allah? Nah, bukan soal Yesus. Bapak mengimani kitab-kitab sebelumnya ada apa tidak? Mengimani yang Kasihanlah tidak Bapak ada. ini. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Namanya ngaco. Loh, Anda juga setuju kan kemurnian firman Tuhan di kitab Anda tidak ada kan? Oke lah, tidak ada. Ya sudah, benar berarti Al-Quran Kenapa hilang, Bapak- kawan. Kenapa Bapak mengimani? Ngapain kau ini? Injil Kenapa Yesus mana Bapak tadi imani? Ustaz Alif? Di Iya. Markus? Di mana? Matius? Markus 1:14-15. Yang Anda kutip itu Injil. Itu ada. Lah, mana Masalahnya saya Anda bilang- mengimani kitab yang tidak ada. Yesus bilang mengabarkan Injil Allah. Mana Injil Allah yang dikabarkan oleh Yesus? Saya tanya. Aduh, di situ Pak Ustadz coba pahami betul. Kenapa sih Pak giliran ditanya nggak bisa? Enggak, saya Ya Kristen bukan sendiri sesi untuk buktinya memang nggak ada menjawab. pegangan. Tapi aku mohon maaf, semoga Uniripa sudah nyampe. Semoga saya juga nggak lama, saya karena ditelepon di sebelah ada perlu. Pak David, Anda harus paham ya, dalam Al-Quran itu Allah mengajarkan kami untuk beriman kepada Al-Quran sebagai kitab panduan berkeyakinan.
pahami Coba itu dulu. dulu. Dalilnya Ya, mana? Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dipotong dulu. Biarkan saya Iman tuh menjelaskan sama dulu, nggak nanti baru definisinya dulu? dielaborasi. Oke, iman itu artinya ikrar bilisan, tasdik biqalbu, dan diamalkan dengan perbuatan. Kami beriman kepada Injil yang terdahulu. Maksudnya kami percaya bahwa dahulu ada Injil untuk kaumnya Nabi Musa dan Nabi Isa, bukan untuk kaumnya Nabi Muhammad. Ya, itu iman kami. Percaya kami tentang informasi itu. Dalilnya mana? Kami diperintahkan pertama sekali beriman kepada Al-Quran sebagai kitab suci kami. Dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudal artinya kata hudan, artinya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maka orang-orang Islam yang bertakwa petunjuknya adalah Al-Quran. Tolong dipahami itu dulu ya. Petunjuk kami adalah Al-Quran. Lalu dalam surah Al-Imran di ayat selanjutnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan liman baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Dalam ayat itu Allah berkata, Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai kitab yang hak, yang benar, sebagai hudan, ya, musaddiqan, membenarkan bahwa kitab terdahulu itu ajarannya sama. Ada relevansi antara ajaran Taurat, Zabur, dan Injil dengan ajaran Al-Quran. Itu membenarkan kitab terdahulu, bahwa benar Nabi Isa memegang Injil. Maka setelah itu kami diajarkan apa lagi? Bahwa kami diajarkan untuk mengimani ada yang namanya Rasul. Rasul itu adalah orang yang diutus kepada suatu kaum. Musa adalah nabi, tapi dia tidak diutus kepada kami. Rasul kami adalah Muhammad ibnu Abdullah. Tetapi antara pengajaran Musa dan Muhammad itu tidak bertentangan, tetapi ada relevansi dan ada korelasinya. Nah, lalu kenapa Anda bertanya kepada kami mana Injil yang asli? Karena kami sudah diperintahkan untuk beriman kepada Al-Quran sebagai panduan berkeyakinan. Maka Injil bukan kami jadikan sebagai buku atau kitab untuk panduan berkeyakinan, tapi kami imani bahwa itu adalah wahyu dari Allah kepada Nabi Isa untuk kaumnya, bukan untuk kami, untuk kaumnya. Ya, itu harus dipahami. Anda tanya mana Injil yang asli? Mana kami tahu, nabinya saja sudah tidak ada. Ya, nabinya saja sudah tidak ada. Nabi Isa alaihissalam yang hadir pada waktu beliau hadir ke dunia, beliau ditolak. Jangankan kitab yang beliau bawa, orangnya saja ditolak. Lalu bagaimana mungkin Anda bertanya kepada kami mana kitab Injil yang asli? Nah, ini sangat aneh. Pertanyaan ini diajukan oleh umat Kristiani kepada kami umat Islam. Kenapa aneh menurut saya? Justru yang harus bertanya itu kami. Kalian yang katanya memegang bahwa kalian adalah pengiman Injil yang punya Nabi Isa. Justru kami yang harus bertanya, emang ada Injil Isa atau Injil Yesus? Coba tunjukkan mana Injil Yesus. Karena yang Injil itu adalah Yesus, maka seharusnya yang mengabarkan Injil adalah Yesus. Maka mana itu pekabaran Yesus? Kalau kalian membawakan kepada kami Injil according Lukas, Injil according Matius, Injil according Yohanes, maka mari kita uji apakah betul itu dari Yesus. Maka inilah kenapa kita berdialektika, kenapa kita berdiskusi. Maka tolong tunjukkan sisi akademis Anda dengan menunjukkan literasi supaya Anda betul-betul ilmiah dalam menerangkan bahwa apa yang Anda pegang itu sampai kepada Yesus. Silahkan Anda jawab pertanyaan saya dengan satu saja pertanyaan. Siapakah yang memiliki otoritas? Saya tanya siapa, maka saya butuh nama ya, bukan karena jawabannya, bukan berarti jawabannya, tetapi nama. Siapakah orang yang punya otoritas tertinggi, baik di abad pertama, baik di abad kedua, atau di abad keempat sampai seterusnya, yang memiliki otoritas tertinggi yang berkaitan dengan Yesus, yang berhak memilah-milah mana Injil Yesus, mana Injil yang benar, mana Injil yang tidak benar, atau mana yang apokrif, mana yang sinoptik. Tolong sebutkan nama, satu nama saja, siapa orangnya yang punya otoritas ini. Silahkan dijawab, setelah itu baru kita lanjut diskusinya. Enggak, sesinya bukan sesi saya menjawab, Mbak Uni juga gitu. Maaf, di sini tidak tertulis Oten bertanya di sini, dan saya tidak pernah mengajukan diri barusan untuk bertanya. Anda bertanya, saya menjawab. Itu sesi lain. Di sini Anda adalah orang yang menggugat, Anda yang bertanya tentang Injil. Lalu saya kembali memberikan paradigma Anda, membalikkan metodologi Anda kepada Anda. Kalau Anda tidak punya, Anda punya standar tapi tak bisa ikuti standar, kenapa menuntut orang lain dengan standar yang tak bisa Anda ikuti? Ibarat kata ketika Anda berkata bahwa saya kalau keluar rumah harus pakai jas, sementara Anda tuntut orang lain pakai jas, Anda pakai sempak keluar rumah. Layak tidak Anda mengatakan orang lain, kok kamu nggak pakai jas, kamu pakai kemeja saja, sementara Anda pakai celana dalam doang?
Maka Anda tidak layak berbicara, brother. Maka tunjukkan bahwa Anda memiliki parameter, lalu Anda ikuti parameter itu, baru ajukan kepada saya. Contoh, saya berkata begini, saya mengatakan bahwa Al-Quran firman Allah. Maka selain kitab suci yang bukan perkataan Tuhan, itu bukan kitab suci. Saya bisa tunjukkan Al-Quran saya perkataan Allah dengan memberikan ujian-ujian dan pembanding-pembanding. Maka ketika Anda Anda punya parameter tapi tak mampu ikuti parameter Anda, buang parameter Anda, Pak. Jadi jangan Anda mengkritisi kitab orang lain sementara kitab Anda sendiri Anda tidak pahami gitu loh. Ya, begitu brotherku. Tolong kalau Anda bertanya diberikan edukasi, kalau ingin membantah bukan dengan cocongorlogi, bukan dengan air ludah, tapi dengan dalil-dalil yang ilmiah. Bahkan Anda harus tunjukkan kepada kami karya-karya ilmiah dari para scholar. Saya mahasiswi, brother. Saya bukan dosen, saya bukan profesor, saya belum memiliki magnum opus. Sebentar. Saya belum berhak mengeluarkan produk fikir saya sendiri. Saya belum pernah punya magnum opus. Saya belum punya karya super yang harus saya bagikan kepada publik. Saya hanya mengutip pandangan para scholar. Maka yang saya butuh dari Anda pandangan scholar, kecuali Anda scholar. Kalau Anda punya kredibilitas, Anda adalah profesor, doktor atau pendeta, saya dengarkan perkataan Anda tanpa perlu mengutip perkataan scholar lain. Anda adalah scholar. Tapi kalau Anda bukan scholar, jemaat awam, lalu berbicara dari diri Anda tanpa membawa pemahaman orang yang berilmu, kenapa saya harus mendengarkan Anda? Ya gini Mbak Uni, saya mengajak Mbak Uni untuk melatih Mbak Uni itu kuat gitu loh. Bagaimana Coba, Mbak Uni itu apa bisa kredibilitas kuat Anda dalam mengajak pemahaman? saya? Coba, Kalau kredibilitas Anda apa? coba dengar dulu. Coba. Saya tidak Dengan mau. banyak Apa pertanyaan, saya harus? Mbak Uni Apa kuat. alasan saya harus mendengarkan Anda supaya Anda bisa melatih saya untuk semakin kuat? Anda siapa? Anda punya kredibilitas apa? Ahli psikologi? Iya, saya ahli psikologi. Saya ini mau oke, tunjukkan lisensi Anda. Tunjukkan lisensi Lewat- bahwa Anda gini, ahli psikologi gini, sehingga ilmu saya berhak psikologi. mendengarkan Anda. Saya kasih tahu ilmu Umat psikologi. Islam ini supaya tidak gampang tersesat dan tidak dibodohi, tidak boleh mendengarkan bagaimana cara membedah perut dari tukang tambal ban. Tidak boleh. Tidak boleh kami umat Mbak Uni, Islam ketika ini- mendengarkan bagaimana cara mengobati orang yang flu, kami dapatkan dari orang yang tidak pernah sekolah, bahkan dia hanya kerjanya cuma tukang cilok. Lalu dia bicara bagaimana Ini- cara mengobati bedah jantung. Ini ilmu psikologi. Kami tidak boleh bodoh. Tunjukkan Psikologi lisensi itu- Anda psikologi. Saya mau lisensi Anda. Bukakan Uni kamera kalau mau bahwa Anda kuat punya dalam lisensi. pemahaman, Saya tidak mau bodoh. Harus banyak Saya ditanya. tidak butuh. Supaya kuat, Saya tidak supaya butuh. Saya paham. tidak butuh. Saya Kalau tidak Anda butuh. Saya butuh sama lisensi. aja. Saya Kalau tidak mau ditanya lisensi. sama aja. nggak Kalau punya Anda tidak punya kekuatan. lisensi dan tidak punya kredibilitas, maka Anda bukan siapa-siapa, tidak layak didengarkan omongan Anda. Oke? Saya berhak saya berhak menghargai diri saya. Hak saya menghargai diri saya adalah dengan membiarkan orang-orang pintar memberikan kepada saya masukan terkait apa yang mau disampaikan. Baru kuliah dah sombong gitu Mbak Uni. Baru gak kuliah udah sombong kayak gitu. Sombong itu tidak seperti itu. Ini realitas. Mana ada orang Kalau kuliah Anda mendengarkan mau bagaimana kuat, cara membedah Anda jantung siap kepada tukang ditanya. cendol. Loh, siapa yang bilang? Siapa bilang? Saya Itu ini siapa? ahli Ulama mana yang psikologi. bilang? Sekolah mana yang bilang? Mana tunjukkan? Salah. Jangan penipu Bukan kamu di sini. sekolah, Tunjukkan saya kamu ahli ahli psikologi. psikologi. Enggak, Tunjukkan singkat aja lisensinya. ilmunya. Fakultas mana? Fakultas mana? Kalau Fakultas dalam mana? pemahaman Lulusan Anda fakultas mana? itu Penipu. banyak ditanya, ilmu Anda Fakultas nampak. mana? Fakultas mana? Ilmu apa? Ilmu cocongorlogi. Fakultas mana Anda? Kalau Anda dalam fakultas ilmu mana? psikologi, Saya kalau banyak tanya ditanya, ilmu psikologi cabang apa? Itu menambah Ilmu psikologi cabang pemahaman apa? Anda Cabang menjadi ilmu kuat, psikologi gitu. umum, ilmu psikologi perkembangan anak, ilmu psikologi humaniora apa? Ilmu psikologi apa cabang itu? Masuk ke dalam cabang apa? Apa definisi psikologi coba? Dari mana kata psi, dari mana kata logos? Artinya apa? Coba jelaskan. Psikologi artinya? Definisi dulu brother, baru bicara. Esensi. Definisi dulu. Psikologi artinya apa? Coba, siapa nama-nama scholar psikologi di sini? Coba Anda mau mengikuti pandangan siapa? Ayo. Sudut pandang siapa yang Anda bawa di hadapan saya? Hah? Kok diam? Fakultas mana? Jangan tipu-tipu ya. Kami umat Islam tidak diajarkan untuk bodoh. Ya. Kalau Anda orang kalau gampang banyak saja ditanya, menerima omongan ilmunya orang tanpa nambah. dasar, ini yang namanya orang yang mudah tertipu. Kabar hoax diterima begitu saja. Umat Islam itu harus memiliki critical thinking. Harus diperhatikan siapa yang bicara. Kau Ya. siapa? Kalau Siapa? Kalau Anda Saya tuh tanya siapa? siapa? Anda tuh siapa? Psikologi. Anda siapa, Saya coba? mahasiswi. Saya mahasiswi pendidikan agama mahasiswi. Islam Universitas Klaten. Yes.
Ya mahasiswi apa? Saya Apa mahasiswi pendidikan agama Islam Universitas Klaten. apa otoritas Anda sebagai Otoritas Anda baru sebagai mahasiswi. Mahasiswi diajari apa? critical thinking, tidak menerima informasi begitu saja. Saya harus kritisi Anda. Dari mana Anda dapat informasi yang Anda sampaikan barusan? Siapa Apa Anda? yang Anda kritisi dari saya apa? Saya belum Yang saya ngomong. kritisi adalah omongan Anda itu datangnya dari siapa? Saya belum ngomong. Anda bilang Ah. supaya Anda kuat Ayo. dalam ilmu psikologi. Ilmu psikologi apa yang Anda bawa? Anda belum ngasih kesempatan ke saya. Anda sudah kritisi Ilmu psikologi yang saya apa yang Anda coba? bawa? Ini ngaku-ngaku ahli Ah, psikologi ini ya teman-teman. mahasiswi- Dalam ranah umum ketika mahasiswi mengaku pokok tapi pisang dia kali tidak ini. punya. Nah ini dia. Terserah mau pokok cabe kek. Kalau orang yang mengatakan saya orang seperti Anda yang tidak punya kredibilitas apapun, buat apa saya tanggapi? Kenapa saya harus khawatir dengan omongan Anda? Kecuali yang bicara dosen saya. Sekarang saya tanya, Anda itu lulusan apa dalam ranah psikologi? Tunjukkan lisensi Anda. Saya mahasiswa ini, fakultas saya nih. Nih, saya melewati fakultas saya, UMKLA, Universitas Klaten. Saya lewati fakultas saya ini. Dosen saya, nama dosen saya Ibu Naomi. Anda boleh lihat di PD Dikti. Nama saya ada. Ya, saya mahasiswi. Dosen saya mengajarkan saya enggak botol, jangan botol. Botol itu apa? Menerima omongan orang, ocehan orang yang tidak jelas. Ya. Saya seorang mahasiswi. Ini kredibilitas saya. Jadi saya Ini berhak di mempertanyakan TikTok. lisensi seseorang. Ini di TikTok. Ini di TikTok. Saya tetap memposisikan Ini di diri saya sebagai TikTok. seorang pelajar. Loh, lalu di TikTok bisa menipu gitu. Lalu di TikTok Iya. nggak boleh akademik gitu. Lalu di TikTok kita boleh bodoh-bodohan gitu. Di TikTok Jadi kalau di mesti TikTok itu boleh mahasiswi. ngomong nipu-nipu gitu. Jadi kalau di TikTok saya apa nggak yang boleh itu? membawa sisi saya sebagai mahasiswi gitu. Oh, jadi kalau seandainya mahasiswi itu cuma di Saya fakultas aja. Oh, Saya nipu begitu. apa? Saya nipu Jadi apa? kalau seandainya Saya nipu apa? Oke, kalau Anda Saya nipu bukan apa? tidak oke, Anda ahli psikologi. Saya Coba nipu tunjukkan apa? lisensi Anda. Fakultas mana? Saya belum Psikologi ngomong, mana? Anda bilang Saya menipu, tunggu nipu Anda, apa? Fandi dengar dia tadi mengklaim bahwa dia ahli psikologi. Nipu apa? Kalau dia tidak mau dikatakan penipu, tunjukkan kalau dia punya lisensi bahwa dia adalah lulusan ahli psikologi. Silakan. Baik, silakan Bang David. Anda tadi mengklaim bahwa Anda adalah seorang psikologi. Silakan. Kok Bro Jimen ini kenapa terpental terus ini? Begini, Uni kan tadi menjawab pertanyaan saya. Ya kan? Kan dia menjawab pertanyaan saya. Akuin enggak itu? Kok sampai meluas kemana-mana mesti pakai ada titel segala macam dalam Kok diskusi balik? ini? Kok bolak-balik ini? Klaim itu harus dibuktikan, jangan menipu. Penipuan itu dari klaim. Ketika ada orang mengatakan saya ahli psikologi, tahu-tahu tukang cilok, itu penipu namanya, brother. Supaya Anda tidak dikatakan penipu di sini, tunjukkan bukti bahwa Anda ahli psikologi sehingga saya boleh mendengarkan perkataan Anda Kita tentang enggak membahas psikologi. ke situ. Saya Anda hanya yang mengklaim, saya bertanya. tidak pernah mengklaim, saya belum pernah mengklaim. Klaim saya adalah saya mahasiswi. Saya Udahlah, boleh saya dicek nama saya di PD Nggak Dikti. mau Saya seorang meladeni mahasiswi. mahasiswi sombong Ah, ini itu. nih. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Orang-orang tulul emang nekat, oten ya.